Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ini sudah pertemuan ke-6 dan Master Fahrudin Jarbo atau Mas Fah selalu setia menemani kita semuanya hingga malam hari ini juga sama. Nanti mekanismenya juga sama, di awal akan disinggung dulu untuk tugasnya, baru kita masuk untuk materi hari ini dan nanti diharapkan presentasi untuk yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya atau istilahnya nanti kita presentasi yang sudah jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti mungkin khusus kali ini 9:30 kurang 5 menit kita akhiri ya Mas ya, karena kita harus pindah room. Gitu saja. Untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Fah. Monggo. Monggo Mas Fah. Sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu, di sesi yang ke-6 ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa terus belajar. Hari ini Selasa 19 Januari 2021 kita melanjutkan pelatihan kita untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif berbasis mobile apps. Dan ini adalah 2 sesi terakhir ya sebelum kita masuk di pamungkas hari Selasa depan. Artinya saya yakin Bapak Ibu sudah mulai panas ini ya. Karena banyak sekali pertanyaan, baik itu pertanyaan di grup ataupun yang japri. Banyak yang japri juga, baik itu peserta ataupun sama instruktur yang mungkin masih kesulitan untuk bisa memahami secara detail untuk penggunaan fitur-fitur yang ada di Smart Apps Creator. Dan saya senang sekali, artinya kalau semakin panas kan itu artinya Bapak Ibu mulai belajar banyak hal baru yang belum dipahami ya, banyak hal baru yang belum dipahami. Nah, di situ dituntut kemampuan Bapak Ibu untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah. Dalam ilmu komputer disebut sebagai troubleshooting. Troubleshooting itu menyelesaikan masalah. Ada yang mungkin nggak tanya mungkin dia bisa cari tutorial di Google atau cari tutorial di YouTube, juga banyak seperti itu. Ada juga yang mungkin nggak mau repot, langsung tanya ke saya, juga ada. Jadi di situ Bapak Ibu melalui proses pembelajaran, proses belajar untuk mencari hal-hal yang baru yang belum diketahui. Nah, di situ diperlukan juga kemampuan pemahaman literasi. Ini yang disebut sebagai literasi digital. Nah, literasi digital ini bagaimana Bapak Ibu eksplorasi? Sing anu sapa? Bapak Ibu mengeksplorasi segala hal yang belum diketahui tentang ilmu, tentang pengetahuan, tentang tutorial itu di jagat maya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, sekaligus Bapak Ibu belajar hal baru, belajar yang namanya literasi digital. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memasuki untuk sesi penyampaian materi, di sini saya akan mereview dulu, melihat tugas yang sudah Bapak Ibu kumpulkan di LK5 yang kemarin saya posting di kelas Microsoft Teams. Saya lihat di menu segmen ini ke-6 sudah ada 14 dari total 26 yang menyerahkan. 25 seharusnya. Ini saya ada akun dummy ya. Saya masuk pribadi sebagai siswa di kelas Dolmen SMA SAC 1 KCD 6. Jadi ada 20, ada dari 14 dari 25 peserta yang sudah menyerahkan.
Oke, saya lihat beberapa sudah ada yang mengumpulkan tune in. Bu Ana Susanti sudah, Pak Arif, Budian Saputri sudah, Bu Dini, Bu Disma, kemudian Bu Ida Nurhayati, Bu Jumiyati, Pak Nur Yahyono, Ibu Oyi, Ibu Mbak Tika, kemudian Bu Sri Susanti, Pak Sukaini, Bapak Suwianto, Ibu Trisni, Atmawati, dan Bapak Usman Hamidi. Ini sudah menyerahkan LK5. Ada beberapa juga yang baru melihat, belum mengumpulkan ya. Memang saya belum koreksi, belum saya lihat karena deadline-nya setiap LK itu 1 minggu. Jadi setelah sesi penyampaian materi di hari Selasa itu biasanya baru saya buka untuk melihat meng-cross check sudah fix, sudah oke atau belum. Nah, seperti itu. Kemudian untuk sesi kali ini kita akan membahas materi lanjutan ya, materi lanjutan terkait dengan pengembangan multimedia pembelajaran interaktif berbasis mobile apps dengan menggunakan Smart Apps Creator. Nah, kita ini sudah 6 pertemuan ke-6. Artinya sudah 1 bulan lebih, sudah lebih dari 30 hari. Kalau Bapak Ibu menginstal aplikasi Smart Apps Creator yang free trial, artinya masanya itu sudah kadaluarsa, sudah expired ya, sudah expired. Nah, perlu trik khusus untuk kita bisa mempergunakan SAC ini. Oke, sebentar Bapak Ibu. Saya matikan dulu kameranya biar tidak allow connection. Ya. Kita buka. Saya buka yang section yang kemarin sebelumnya. Di sesi sebelumnya kita cukup jelimet deh materinya, cukup jelimet penyampaian materinya karena kita membuat evaluasi dan menggunakan Smart Apps Creator. Nah, di evaluasi ini Bapak Ibu membuat pilihan ganda ya, yang mana di evaluasi kali ini Bapak Ibu mengetes pemahaman user yang menggunakan aplikasi yang kita buat dari materi-materi, dari konten materi yang sudah kita buat di Smart Apps Creator itu sendiri sudah sampai sejauh mana. Nah, untuk mengecek tingkat keterpahaman mereka untuk menggunakan aplikasi itu, maka dibuat evaluasi. Nah, evaluasi ini saya sarankan cukup menggunakan pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Karena jika menggunakan esai atau menggunakan isian itu cukup kompleks dan nanti akan lebih jelimet lagi. Dan di SAC sendiri sebenarnya tidak sekompleks itu ya. Kalau saya komparasikan dengan aplikasi yang lainnya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat penilaian isian atau esai, itu Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi lain seperti Articulate Storyline. Articulate Storyline itu cukup kompleks bisa menangani konten-konten seperti itu. Tapi produk jadinya, outputnya itu bukan APK. Produk jadinya itu HTML5. Nah, sedangkan kalau di SAC ini sendiri produk jadinya adalah APK. Nah, APK ini bisa langsung dipergunakan
untuk siswa, untuk guru sebagai referensi konten pembelajaran jarak jauh. Nah, di evaluasi ini saya pikir saya yakin Bapak Ibu sudah cukup bisa memahami bagaimana alurnya untuk membuat evaluasi. Karena jika Bapak Ibu masih kesulitan, saya juga sudah siapkan video tutorialnya yang bisa Bapak Ibu lihat di kelas Microsoft Teams. Di situ ada langkah-langkahnya, ya, dari bagaimana membuat memasukkan soal menjadi background. Di sini langsung kita buat soal evaluasi, soal-soal yang di sini kita buat di Microsoft PowerPoint, kemudian dijadikan background. Kemudian setelah itu kita masukkan hotspotnya agar bisa diinteraksikan. Kemudian kemarin juga kita sudah memasukkan notifikasi jawaban benar dan jawaban salah. Kemudian setelah itu kita interaksikan agar bisa terkoneksi dengan hotspot yang kita buat. Jika user mengeklik hotspot jawaban yang benar, maka dia akan keluar notifikasi yang benar. Dan jika user mengeklik jawaban yang salah, maka nanti akan keluar jawaban yang salah. Demikian pula untuk sound effect-nya. Jadi setiap user berinteraksi, setiap user memilih jawaban, baik jawaban benar ataupun jawaban salah, maka akan ada sound effect-nya. Ada sound effect-nya sebagai notifikasi dia memilih jawaban yang benar atau salah. Kemudian selain daripada itu juga akan muncul counter, ya, akan muncul nilai yang akan otomatis dia keluar ketika user mengklik jawaban yang benar. Nah, soal ini akan terus bertambah sesuai dengan berapa kali user mengklik jawaban benar tersebut. Dan counter ini saya tegaskan Bapak Ibu, untuk counter ini pastikan Bapak Ibu memilih counter yang global counter, tidak yang page counter. Karena global counter ini dia akan berfungsi di semua page yang kita masukkan. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu hanya memilih page counter, nah counter ini dia hanya berlaku di satu page tertentu. Jadi pastikan memilih global counter. Nah, kemudian kalau sudah dimasukkan, kita tinggal copy pastekan saja. Tinggal kita copy pastekan kemudian ke dalam masing-masing page. Setelah itu baru diinteraksikan. Nah, itu adalah membuat evaluasi, dan saya pikir di dalam kita membuat multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan SAC ini, section evaluasi ini yang paling rumit, yang paling kompleks. Ya, yang paling kompleks. Selain daripada itu masih bisa dipahami secara menengah ke bawah, ya, menengah ke bawah. Tapi kalau evaluasi ini kita memerlukan pemahaman logika juga, pemahaman logika. Ketika kita menginteraksikan satu objek, satu hotspot ke media atau ke objek yang lainnya, itu tentunya harus sinkron, harus runtut alurnya, harus logis. Nah, ini membuat evaluasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di pertemuan kali ini kita akan membahas tidak banyak materi yang akan kita bahas, cuma cukup di 2 section ini aja, preview emulator dan build up APK. Ya, preview emulator dan build up APK. Di preview emulator saya yakin kita kemarin beberapa kali juga kita sudah sudah singgung, ya. Kalau preview emulator itu adalah bagaimana kita bisa melihat hasil sementara yang kita buat di SAC ini nanti bentuknya seperti apa. Preview emulator ini kita klik preview ini yang disebut dengan preview emulator. Nah, ini kita masuk ke mode emulator. Sedangkan di sini ini kita masuk di mode editor. Perbedaannya itu saja. Jadi di preview emulator kita bisa melihat di sini bagaimana aplikasi ini ketika nanti akan berjalan di smart apps, berjalan di Android, ya, di smartphone, bagaimana dia bisa berjalan atau tidak.
Nah, sedangkan kalau di sini kita masuk ke mode editor. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah di sini kita asumsikan kita sudah selesai semua memasukkan semua konten ke dalam SAC-nya ini. Ya, kita asumsikan kita sudah memasukkan semua aset ataupun konten ke dalam SAC ini. Yang perlu Bapak Ibu pahami dalam membuat media pembelajaran, unsur desain visual itu adalah aspek yang sangat penting. Nomor 1, desain visual. Ya, perlu Bapak Ibu pahami sekali lagi bahwa aspek desain visual itu adalah aspek yang paling penting. Setelah itu baru konten. Nah, di sini makanya Bapak Ibu juga belajar. Selain Bapak Ibu membuat media pembelajaran dan menggunakan SAC, Bapak Ibu juga belajar bagaimana desain grafis. Nah, desain grafis itu terkait dengan tata letak atau disebut dengan layout. Kemudian Bapak Ibu juga belajar mengenai komposisi warna, apakah mix atau tidak, komposisi gambar, apakah sesuai atau tidak antara gambar dengan teks. Kemudian juga di situ ada yang namanya konsistensi font, penggunaan huruf, ya. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan huruf, pastikan konsisten dari satu page ke page yang lainnya. Jadi saya contohkan di aplikasi ini saya hanya menggunakan 2 jenis font, ya, 2 jenis font. Untuk titelnya itu saya menggunakan jenis font Lato, sedangkan untuk subtitlenya di pembahasannya ini saya menggunakan saya contohkan menggunakan Open Sans. Jadi dan di setiap page ya pastikan hanya 2 font itu saja yang Bapak Ibu pergunakan. Jadi tidak berbeda-beda antara satu page dengan page yang lainnya. Itu pastikan konsisten Bapak Ibu menggunakan jenis fontnya itu. Kemudian perlu Bapak Ibu perhatikan juga yang namanya komposisi warna. Nah, komposisi warna ini penting sekali. Jadi kalau misalnya kita membuat multimedia pembelajaran interaktif itu pastikan kita jelas konsepnya seperti apa. Nah, konsep yang seperti saya buat seperti ini ya. Nah, ini kan di setiap page itu konsep atau template backgroundnya itu sama antar satu page dengan page yang lainnya. Nah, ini perlu Bapak Ibu perhatikan juga. Jadi ketika membuat multimedia pembelajaran interaktif itu pastikan itu jelas konsepnya mau seperti apa dan konsisten di semua page dan di semua section ya sesuai dengan rancangan yang sudah kita buat. Nah, di sini Bapak Ibu belajar banyak juga tentang bagaimana tentang yang namanya desain grafis, ya, desain grafis. Karena user khususnya yang menggunakan aplikasi ini adalah siswa kita, murid kita. Hal yang buat dia tertarik pertama kali, stimulus, adalah bagaimana media tersebut enak dipandang mata. Enak dipandang mata, tertarik itu dulu. Nah, setelah itu baru masuk ke dalam bagaimana konten tersebut dibuat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah kita rasa semua sudah fix ya, kita asumsikan semuanya sudah fix. Kita asumsikan masing-masing page dan section ini sudah kita masukkan. Nah, selanjutnya kita akan build up. Sebelum kita build up, kita masuk ke menu research terlebih dahulu Bapak Ibu. Masuk ke menu research. Menu ini tidak akan terlihat kalau Bapak Ibu memilih menunya menu navigate. Maksudnya ke menu research. Nah, menu research ini adalah semua objek yang Bapak Ibu masukkan, baik itu gambar, baik itu suara, ataupun video akan masuk di sini. Dan silakan Bapak Ibu hapus gambar, audio, atau video yang tidak dipergunakan. Bagaimana caranya? Ya. Oke, caranya kita klik kanan saja gambar ini, ya, image ini, klik kanan. Kemudian kita delete. Nah, kalau ada notifikasi seperti ini, the record result in use, itu artinya kita tidak bisa menghapus. Jadi ini yang tidak bisa dihapus. Nah, silakan cari yang lainnya. Misalnya seperti tadi itu ya.
Ada yang ada yang bisa dihapus. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar hasil build up yang kita buat itu size-nya tidak terlalu besar karena tidak menggunakan objek yang tidak kita pergunakan. Saya contohkan ini misalnya notif wrong. Gambarnya seperti ini. Kalau misalnya diklik kanan delete, ini tidak bisa dihapus karena ini masih digunakan. Ini kemudian, nah kita Bapak Ibu tinggal cek satu persatu saja. Nah ini saya lihat misalnya gambar-gambar ini. Nah misalnya saya ini klik kanan, bisa nggak ini kita delete, ini digunakan. Klik kanan delete, ini digunakan. Oke, jadi kita cek satu persatu. Nah ini dipergunakan. Coba saya cek yang lainnya. Body, misalnya ini yang sound audio. Klik kanan delete. Nah itu bisa dihapus. Tadi bisa dihapus. Klik kanan delete. Nah itu bisa dihapus. Ada yang tidak bisa dihapus. Misalnya ini. Coba saya cek lagi. Bagian mana yang tidak bisa dihapus. Delete. Nah ini tidak bisa dihapus. Ini kalau misalnya tidak dihapus ya sudah oke. Dia masih terpakai. Sekali lagi saya sampaikan, kita menghapus bagian ini itu adalah agar kita membuild up menjadi APK, size-nya, isinya itu hanya mempergunakan konten yang kita pakai saja. Kalau misalnya kita tidak hapus, itu ya tetap tidak masalah juga sih sebenarnya. Tetap bisa jadi menjadi APK juga, tetap menjadi aplikasi. Tapi size-nya itu nanti akan termasuk juga objek-objek yang tidak dipergunakan itu akan masuk ke dalam aplikasi tersebut. Jadi ini opsional saja ya. Tapi ini saran saya kalau misalnya Bapak Ibu sebelum build up menjadi APK, silakan dihapus terlebih dahulu file-file yang tidak digunakan agar bisa memaksimalkan ya menggunakan konten yang dipakai saja. Kemudian setelah itu kita akan build up hasil file project yang kita buat di SAC ini, masuk ke icon smart di pojok kiri atas, kemudian pilih output, klik output. Nah di sini kita disajikan untuk kolom isian identitas dari Smart Apps Creator ini sendiri. Nah, aplikasi namanya ini apa? Ini kita ketikkan. Nah, ini kita masukkan, kita ketikkan sesuai dengan materi konten yang Bapak Ibu buat. Misalnya ini yang saya buat tentang ketimpangan sosial, misalnya. Ketimpangan sosial. Kemudian bundle identifier. Nah, ini kita ketikkan sesuai dengan contoh yang ada di bawah ini. X ini example-nya. Ketik company-nya apa silahkan, atau Bapak Ibu bisa masukkan nama sekolah. Misalnya nama sekolah SMAN-SAM misalnya. .smart apps. Jadi Bapak Ibu masukkan untuk bundle identifier-nya ini sesuai dengan contoh yang sudah ditayangkan di sini. Kemudian version code-nya ini kita pilih satu, karena kita ini membuat yang versi yang pertama. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu selanjutnya ada kekeliruan, kemudian membuild up lagi APK tersebut, jadikan 2. Build up lagi, kemudian jadikan 3, dan seterusnya. Jadi ini adalah kode versinya kita membuat aplikasi ini dalam versi yang keberapa. Nah, ini saya contohkan saat yang pertama, karena untuk baru pertama kali membuat aplikasi dengan aplikasi nama ketimpangan sosial. Kemudian ini kita biarkan saja secara default untuk DPI. DP ini untuk dot per inci ya. Jadi untuk resolusinya ya, resolusi dari gambar, dari aspek dari gambar ataupun dari video yang kita masukkan di SAC ini. Kemudian ini monitor scale, keep proportion. Keep proportion ini mengunci ya. Mengunci untuk aspek rasionya ya sesuai dengan apa?
dengan yang sudah kita tentukan ini, yang sudah kita tentukan, dia tidak akan berubah. Sedangkan kalau scale with monitor size, dia nanti akan menyesuaikan dengan jenis layar smartphone yang digunakan. Karena resolusi atau aspek rasio dari masing-masing smartphone itu kan berbeda, ya berbeda. Nah ini kita pilih saja yang ini saja, ya Bapak Ibu, keep proportion ini. Kita pilih yang ini. Kemudian ini sudah dibiarkan seperti ini. Lalu selanjutnya kita diminta untuk memilih, ya, menentukan ikon seperti apa yang akan kita pergunakan untuk aplikasi tersebut. Kita klik select, ya. Kemudian silakan Bapak Ibu cari ikon yang akan dipergunakan. Di kelas Microsoft Teams itu sudah saya siapkan juga untuk contoh-contoh ikon yang bisa Bapak Ibu pergunakan. Nah, saya dicontohkan seperti ini. Tinggal pilih saja. Atau nanti kalau misalnya Bapak Ibu menghendaki untuk mencari ikon yang lainnya, monggo silakan. Nanti setelah sesi saya menyelesaikan ini, saya akan berikan referensi website yang bisa Bapak Ibu kunjungi untuk mencari ikon-ikon yang menarik. Saat ini saya ambil ikon yang sudah tersedia saja. Misalnya saya pilih yang ini, kita klik, kemudian klik open. Nah, lalu klik submit. Klik submit. Nah, kemudian tentukan di mana aplikasi ini nanti akan disimpan, ya. Berikan nama file, ya. Timpangan sosial, kemudian klik save. Nah, ini proses rendering, Bapak Ibu, kalau di dalam bahasa video editor, ya. Nah, lama tidaknya ini tergantung dari jumlah page yang Bapak Ibu masukkan di SAC ini, dan kemudian juga tergantung dari spesifikasi komputer yang Bapak Ibu pergunakan. Nah, ini sudah selesai untuk proses renderingnya. Nah, ya, ini Bapak Ibu, ini adalah aplikasi yang tadi kita sudah kita build up, sudah menjadi APK. Nah, aplikasi ini kita bisa langsung, ya, instalkan di handphone kita, ya. Langsung kita bisa instalkan di handphone kita. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau misalnya memasukkan memindahkan file yang ada di komputer ke smartphone itu biasanya pakai apa, nggih? Coba bisa dituliskan di kolom chat. Biasanya Bapak Ibu kalau memindahkan file yang paling efektif, yang paling cepat yang paling cepat ke smartphone itu biasanya gunakan apa, Bapak Ibu? Pakai WA, ya. Biasanya pakai WA. Kemudian pakai apa lagi, Bapak Ibu? Coba kita lihat. Suara saya dan screen saya masih bisa terlihat jelas, Mbak Yuyun? Jelas, sangat jelas. Oke, baik. Pakai Bluetooth, pakai OneDrive bisa, pakai apalagi, pakai kabel data juga bisa, nggih, Bapak Ibu, pakai kabel data juga bisa. Kemudian pakai share it, ya, betul sekali, pakai share it juga bisa. Nah, itu adalah cara bagaimana Bapak Ibu bisa mentransfer file yang ada di laptop ke handphone. Nah, di sini saya jawaban Bapak Ibu betul semua. Pakai WA bisa, pakai OneDrive bisa, diupload ke OneDrive, kemudian di-download di handphone itu bisa, pakai Bluetooth bisa, pakai share it juga bisa, banyak sekali, atau pakai kabel data juga bisa. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya akan
presentasikan kepada Bapak Ibu bagaimana hasil build up APK yang yang sudah kita buat di sini ya, yang sudah kita buat di sini kita instalkan di di smartphone ya, di smartphone. Nah, saya di sini akan menggunakan aplikasi tambahan tools bagaimana saya akan menampilkan preview yang ada di handphone saya ke layar monitor ya, ke layar monitor. Ada tools yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ini saya berikan tips Bapak Ibu yang namanya adalah screen mirror ya. Screen mirror ini. Nah, screen mirror ini bisa Bapak Ibu instalkan terlebih dahulu di handphone Bapak Ibu dengan mendownload di Google Play Store. Di Google Play Store ada yang namanya screen mirror. Nah, screen mirror ini diinstalkan di handphone kita ya, di handphone kita. Kemudian setelah kita instalkan, kita buka websitenya. Jadi yang pertama kita instalkan di handphone kita, download terlebih dahulu di Google Play Store namanya Screen Mirror. Kemudian yang kedua kita masuk ke websitenya namanya screenmirrorapps.com. Nah, setelah ini kita konekkan antara screen mirror yang sudah diinstalkan di smartphone kita dengan website yang ada di Screen Mirror Apps ini. Jadi seperti itu. Sebentar kita tunggu terlebih dahulu. Dan di sini fungsinya Screen Mirror ini adalah mengkonekkan, mempreview apa yang ada di layar smartphone itu ke dalam tampilan layar monitor. Nah, seperti ini. Jadi pastikan kita buka screenmirrorapps.com. Kemudian di handphone kita juga sudah terinstall aplikasi Screen Mirror, aplikasi Screen Mirror. Kemudian di sini nanti kita diminta untuk men-scan QR code yang ada di website screenmirrorapps.com. Nah, ini saya sedang membuka aplikasi Screen Mirror Apps di smartphone saya. Di pojok kanan bawah itu ada icon Screen Mirror. Oke. Kemudian setelah itu saya scan Bapak Ibu. Saya scan. Nah, ini saya scan QR code-nya. Kemudian setelah itu akan terkoneksi antara layar yang ada di smartphone saya dengan dengan tampilan yang ada di komputer saya. Mohon tunggu sebentar, ini sedang proses loading ya, proses loading. Oke. Nah, nanti setelah ini akan saya tutorialkan bagaimana dari mulai proses menginstal sampai mulai menjalankan, dari proses menginstal sampai menjalankan. Itu oke, sebentar. Nah, ini adalah tips saja ya. Artinya banyak juga aplikasi lain yang bisa yang bisa dipergunakan untuk screen mirror di layar handphone ini, ya, Bapak Ibu. Oke, sebentar koneksinya. Oke. Sambil menunggu ini, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan sampai sini bisa disampaikan. Mbak Yun, ada pertanyaan mungkin?
sambil menunggu ini masalah koneksi, mengkoneksikan antara smartphone ke layar monitor. Baik, akan saya coba ini di sini belum ada pertanyaan. Kok suara saya delay ya? Enggak, Pak. Terdengar jelas ya? Oh ya. Baik, mohon bisa diulang untuk screen mirror-nya. Tidak jelas soalnya. Ya, baik nanti untuk Ya. screen mirror. Mungkin untuk apa namanya mengubah tadi sudah bisa ya? Iya. Apa namanya? Kayaknya kalau itu kan memang ini ya Mas agak gampang lah ya. Tapi untuk screen mirror-nya Ini sebenarnya kayak koneksinya WA masih gitu ya. iya betul, sama. Betul, hampir sama seperti WA. Jadi kita tinggal diminta untuk men-scan QR code-nya saja. Ya. Ini masalah koneksi ini saya. Ya. Hanya betul. Itu ada pertanyaan screen mirror screen mirror ini hanya untuk share layar saja atau bisa juga untuk send file-nya? Ya, Ya. singkatnya ya monggo. Kalau Monggo. screen mirror ini hanya bisa untuk men-share layar smartphone saja, Bapak Ibu. Dia tidak bisa send file. Kalau send file itu bisa menggunakan share it itu ya, bisa menggunakan share Iya. it. Ya, betul. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin presentasi bisa menggunakan screen mirror ini untuk memperlihatkan kepada peserta yang lain apa namanya hasilnya seperti apa. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Kelihatannya ini apa namanya sangat jelas ini. Sangat Tidak ada jelas. pertanyaan soalnya. Iya, ini maaf ini untuk koneksi saya di handphone. Tidak masalah. Sebentar. Ini dari tadi belum bisa terkoneksi antara layar monitor di komputer dengan di smartphone. Ya, biasanya Beda. bisa. Ini apa karena kita kembar ya? Kenapa? Hari ini memang benar-benar aneh ya. Kita tidak janjian kok iso sama gitu loh. Iya betul Mbak Ian. Ngepasi gitu ya. Berarti ada chemistry-nya berarti Nah, katanya. wah dalam ini kayaknya. Baik, sambil menunggu screen mirror-nya bisa ya, Bapak Ibu silakan apa namanya materi yang terpenting hari ini adalah Bapak Ibu bisa mengubah apa namanya Mas? Saya kok lupa. AHL ya. Ya. AHL-nya ke menjadi sebuah APK begitu. Dan nanti setelah ini bisa yang ke HTML5-nya juga ya Mas ya? Sama kan Iya. sebenarnya hanya tadi pilihannya itu ya. Di apa yang ada 3 pilihan di atas tadi ya. Iya, betul sekali Mbak Ian. Jadi nanti produk yang perlu Bapak Ibu kumpulkan itu ada 2, okay? Yang pertama itu adalah Android ini, APK-nya. Kemudian yang satunya lagi adalah HTML5-nya ini. Jadi nanti HTML5-nya ini, kemudian Bapak Ibu klik yang ini saja, yang zip file, ya, zip file. Kemudian klik submit, kemudian tentukan di mana direktori penyimpanannya dan masukkan juga nama filenya apa. Misalnya saya ketikkan filenya tadi ketimpangan sosial. Nah, jadi ada 2 file, yang satu file APK, yang satunya lagi adalah HTML5. Kemudian klik save. Nah, ini proses rendering, mengcompile menjadi satu file. Nah, hasilnya seperti ini, Bapak. Jadi file RAR, ya. Saya detail sini ya. Jadi yang pertama tadi itu adalah ekstensinya adalah APK. Klik kanan.
ekstensinya ini APK, .apk, dan yang satunya lagi itu adalah ekstensinya RAR. Ini bisa dibuka dengan menggunakan WinRAR atau WinZip. Nah, seperti itu nanti akan Bapak Ibu upload ya. Bapak Ibu upload serahkan di di kelas Microsoft Teams. Oke, ini dari tadi saya nggak bisa ini. Ya ampun. Mungkin Bapak Ibu malah sudah bisa karena apa namanya jaringannya lebih lancar begitu ya. Ini ada satu pertanyaan. Mohon tanya Pak Fah, biasanya sebentar. Yang atas dulu ya. Biasanya kendala siswa jika guru menggunakan SAC ini apa ya? Apakah semua siswa bisa menerima pembelajaran melalui SAC? Misalnya tidak bisa menjangkau semua siswa, solusinya bagaimana? Terima kasih, matur nuwun. Ini maksudnya mungkin apa Mas? Mas Fah? Ya. Silahkan. Kendala siswa jika guru menggunakan SAC ini ya. Masing-masing Ya. mestinya ya. Pak Sukaini. Bu Sukaini. Bapak atau Ibu ya ini ya? Mohon maaf. Bapak apa Ibu? Ya. Ini bukannya Mbak Aini bukan ya? Saya kira Mbak Aini nih. Iya. Mbak Aini ya? Oh iya Mbak bener ini Mbak Aini kok. Mohon maaf Bu. Ya. Begini Bapak Ibu. Untuk media pembelajaran berbasis mobile apps ini ya. Ini sebenarnya bukan materi untuk pembelajaran primer ya. Biasanya multimedia pembelajaran interaktif ini ya itu dipergunakan untuk pengayaan. Betul. Ya, untuk pengayaan. Jadi bukan materi primer. Kalau materi primernya itu ya Bapak Ibu di dalam kelas menyampaikan secara langsung. Itu materi primernya. Nah, setelah melalui proses penyampaian materi dan seterusnya, nah tentunya kan ada feedbacknya. Nah, feedbacknya itu adalah ulangan harian. Nah, bagi mereka yang sudah tuntas, oke, diberikan pengayaan. Nah, ini bisa jadi sebagai pengayaan ataupun sekaligus Bisa. untuk bagi siswa yang belum tuntas untuk remedi. Nah, ini seperti ini. Nah, kendalanya adalah ada beberapa handphone yang mungkin tidak support dengan aplikasi yang di build up dengan menggunakan Smart Apps Creator, khususnya handphone yang terbaru ya, handphone yang terbaru. Nah, handphone yang terbaru ini karena apa? Karena aplikasi yang kita pergunakan ini adalah versi lawas ya, versi lawas. Kalau Bapak Ibu lihat di Smart Apps Creator ini di atas, kemudian klik about di sini. Nah, di sini akan terlihat versi Bapak Ibu itu versi berapa. Kemarin kalau saya sarankan yang Bapak Ibu pergunakan itu adalah versi yang 3.1.7. Kalau versi yang saya pergunakan ini adalah versi yang terbaru, oke Bapak Ibu. Coba nanti Bapak Ibu cek lagi aplikasi Smart Apps yang Bapak Ibu pergunakan itu versi yang berapa. Nah, kalau versi yang lawas itu hasil build up APK-nya ada beberapa yang tidak support di handphone terbaru. Nah, seperti itu. Nah, solusinya apa? Solusinya gunakan aplikasi Smart Apps yang terbaru. Akan tetapi permasalahannya jika Bapak Ibu menggunakan aplikasi Smart Apps Creator yang terbaru, itu ada biaya lisensinya. Ya, ada biaya lisensinya. Nah, sekaligus di sini saya sampaikan kepada Bapak Ibu bagaimana trik Bapak Ibu mempergunakan aplikasi Smart Apps Creator yang sudah expired, yang sudah kadaluarsa. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali menginstal di sesi awal kita mengikuti pelatihan Dolman ini kan sudah lebih dari 30 hari. Artinya sudah banyak aplikasi Smart Apps Creator yang Bapak Ibu instalkan sudah expired, sudah kadaluarsa. Nah, cara yang pertama itu adalah kita memundurkan waktu yang ada di Windows. Sebentar. Masih terlihat ya?
Saya ulangi lagi. Versi yang pertama, Bapak Ibu mengatur ulang waktu kalender yang ada di sistem operasi Windows ini. Nah, ini Bapak Ibu ubah. Caranya masuk ke mana? Masuk ke control panel. Control panel sini. Kemudian Bapak Ibu masuk ke clock and region. Ya, di sini kita klik. Nah, ini masuk ke date and time, tanggal dan waktunya. Bapak Ibu pilih yang set the time and date ini. Nah, ini Bapak Ibu klik change date and time. Nah, ini waktunya Bapak Ibu mundurkan sebelum waktu masa SAC itu kadaluarsa. Jadi kayak misalnya Bapak Ibu menginstal aplikasi Smart Apps Creator-nya di tanggal 1 Desember. Ya sudah, dimundurkan di tanggal 1 Desember saja. Kemudian klik OK, lalu klik Apply. Nah, contohnya seperti itu. Jadi memundurkan settingan waktu yang ada di sistem operasi Windows. Jadi trik ini hanya bisa berlaku di Smart Apps Creator versi 3.1.7. Ya, seperti itu. Itu trik yang pertama. Kemudian trik yang kedua, saya sudah sampaikan juga di grup. Trik yang kedua itu Bapak Ibu silakan install aplikasi yang aplikasi tersebut namanya adalah Crack Clock. Ya, Crack Clock ini. Crack Clock ini silakan diklik double, kemudian klik yes dan instalkan sampai selesai. Nah, instalkan sampai selesai. Nih, saya asumsikan di sini saya sudah menginstal aplikasi namanya aplikasi Crack Clock Manager. Nah, Crack Clock Manager ini setelah ini kita masuk ini ya. Ini saya delete dulu. Di sini akan masuk ke menu Crack Clock Manager. Kita klik Add Program. Klik double Add Program. Kemudian Bapak Ibu cari aplikasi tersebut installnya di mana tempatnya. Biasanya kalau aplikasi yang terinstall di Windows itu secara default, secara standar itu posisinya ada di C Windows ini. Kemudian masuk ke program files. Ya, program files ini karena SAC ini maksudnya ke sistem operasi Windows 32 bit. Jadi masuknya ke sini ya, X86. Kemudian cari masuk ke program files ini ya, X86. Kemudian setelah itu masuk ke Smart Apps Creator. Kemudian masuk lagi ke Smart Apps Creator. Nah, adanya posisinya di sini, Bapak Ibu. Posisinya di sini. Diklik, pastikan ekstensinya atau tipenya adalah application. Diklik, kemudian klik open. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengatur waktunya. Kita set sampai kapan? Kita atur Januari tahun 2020. 1 Januari 2020. Silakan Bapak Ibu mengatur waktunya di 1 Januari tahun 2020. Ya. Kemudian klik freeze date and time. Pastikan di checklist ini. Kemudian klik OK. Freeze date and time ini artinya dia membukukan waktu. Ya, membukukan waktu. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah ada, sudah masuk. Bentar, ini saya close terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Saya close dulu. Nah, untuk trik yang kedua ini, Bapak Ibu ketika mau membuka SAC, wajib hukumnya harus melalui aplikasi Crack Clock Manager. Tidak bisa langsung diklik aplikasi Smart Apps Creator-nya. Tidak bisa, karena itu sudah expired, sudah kadaluarsa. Jadi trik yang kedua ini ketika mau Bapak Ibu membuka SAC itu wajib harus melalui aplikasi Crack Clock Manager ini. Kita klik kanan aplikasi Smart Apps Creator di Crack Clock Manager ini, kemudian klik Run. Nah, sebenarnya ini saya tidak ngaruh juga ya.
karena aplikasi yang saya pergunakan itu sudah berlisensi ya, artinya meskipun tidak menggunakan Cracklog Manager, saya sudah bisa running well. Nah, ini saya contohkan Bapak Ibu bagaimana caranya menggunakan aplikasi Smart Apps Creator melalui Cracklog Manager. Ya, ini trik yang kedua, ya, trik yang kedua. Ada kekurangan dan ada kelebihannya, Bapak Ibu. Kalau trik yang pertama, Bapak Ibu mengganti tanggal pengaturan waktu di sistem operasi Windows itu lebih mudah, simple, ya, tidak perlu install, tidak perlu. Jadi langsung ubah saja settingan waktunya di sistem operasi Windows. Tapi kekurangannya, ketika Bapak Ibu men-set ulang waktu di sistem operasi Windows, dia mengacaukan sistem. Jadi mungkin ada beberapa program atau pembaruan data yang nantinya dia akan tidak berfungsi karena waktunya itu dibuat kacau oleh Bapak Ibu karena untuk menyelamatkan dari SAC yang sudah expired. Tapi kelebihannya simple, sederhana, Bapak Ibu bisa langsung gunakan. Nah, sedangkan yang kedua, Bapak Ibu mengakses SAC yang sudah expired pakai Cracklog Manager ini dia tidak mengacaukan sistem operasi Windows. Jadi dia di sini kita membekukan waktu di aplikasi Cracklog-nya ini. Dia tidak berpengaruh ke sistem operasi Windows-nya. Itu kelebihannya ya, Tapi kekurangannya, aplikasi SAC yang bisa di Cracklog ini hanya versi yang 3.1.7. Perlu itu Bapak Ibu camkan baik-baik, bahwa aplikasi yang bisa di Cracklog itu adalah 3.1.7. Versi di atasnya tidak bisa. Karena Smart Apps Creator saat ini sudah memperbarui sistem database dan keamanannya tidak bisa di Cracklog. Jadi ini adalah versi yang paling terakhir yang bisa di Cracklog. Jadi yang bisa di Cracklog ya 3.1.7. Setelah itu tidak bisa. Nah, aplikasi SAC yang 3.1.7 itu adalah versi yang lama. Beberapa handphone yang terbaru mungkin tidak bisa support dengan aplikasi yang lama ini. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya Bapak Ibu, solusi yang terakhir sekali, bisa membeli lisensinya Smart Apps Creator. Begitu Mbak Iyun, cukup panjang penjelasannya. Baik, pada intinya ya demikian tadi. Untuk betul sekali yang disampaikan Mas Farudin. Jadi kendalanya memang betul pada waktu saya mencobakan ke siswa, memang kalau ada beberapa, itu padahal saya SAC yang dulu Mas, yang saya ceritakan yang tahun 2018 itu, yang baru ini saya belum sempat karena memang pembelajaran lebih banyak daring kan. Jadi ini lebih, itu waktu dulu itu memang ada beberapa siswa yang HP-nya memang tidak support sih. Itu kendalanya yang paling terlihat. Dan betul sekali bahwa nanti itu bisa digunakan untuk pengayaan, untuk ulangan harian, itu akan lebih mudah. Baik, ada yang bertanya lagi nih Mas. Maaf bertanya Bu Yun, apakah Windows Edition mempengaruhi penginstalan? Saya sudah coba pakai Cracklog, run as dead, memundurkan waktu di sistem dan mengikuti petunjuk di video Pak Fahrudin. Tetapi tetap tidak bisa install SAC. Tetap muncul update. Matur nuwun. Monggo Mas Fah. Ya. Windows Edition-nya Pak Arsyad Windows berapa Pak? Kalau sejauh ini pastikan kalau Windows 10 itu sebenarnya tidak ada masalah ya. Semua Windows 10 itu bisa running well, bisa berinstall dengan baik SAC-nya, ataupun baik SAC-nya ataupun Cracklog-nya. Itu bisa running well ya, bisa berjalan. Tetapi kalau untuk instalasinya, nah
Pak Arsyad mungkin Windows 7 Pak ya. Wah, luar biasa Pak Arsyad ini orang yang sangat setia ya. Karena saat ini sudah tahun 2020 Pak ya. Pak Arsyad masih menggunakan Windows 7, artinya jenengan adalah tipikal orang yang sangat setia, yang mungkin susah untuk move on Pak ya. Nah, Windows 7 ya, kalau Windows 7 saya kurang tahu Pak ya, karena kalau saya menginstal di sistem operasi Windows 10 itu running well, tidak ada masalah. Harusnya juga tidak ada masalah ya, harusnya Pak ya, kalau prediksi saya. Mungkin langkah-langkahnya yang ada yang keliru ya, ada yang keliru. Yang pertama, ketika kita menginstal aplikasi SAC dan pastikan SAC-nya adalah versi 3.1.7 apa 3.1.7 itu wajib hukumnya, tidak bisa ditawar. Pastikan versi yang itu, dan aplikasinya sudah saya siapkan di kelas Microsoft Teams itu. Silakan Bapak Ibu kalau silakan di uninstall terus gunakan aplikasi yang saya sudah pergunakan. Kemudian yang kedua, pastikan ketika Bapak Ibu mulai menjalankan aplikasi SAC itu dengan menggunakan Cracklog itu, pastikan koneksi internetnya diputus. Pastikan koneksi internetnya itu diputus. Jadi tidak terkoneksi internet. Kemudian yang ketiga, pastikan setting waktunya di Cracklognya itu 1 Januari 2020. Pastikan itu 1 Januari 2020. Dan yang keempat, jika Bapak Arsyad masih kesulitan juga untuk menggunakan SAC dengan menggunakan Cracklog itu, gunakan solusi yang pertama tadi. Ubah waktu Windows-nya, beres. Begitu Pak Arsyad. Baik, Begitu Mbak Iya. ya. Ada pertanyaan lagi? Kelihatannya hari ini sepi-sepi sekali. Kalau begitu bisa diisi ini. Oh, bisa diisi untuk presentasi. Mungkin ada peserta yang sudah siap, relawan. Bu, saya Bu. Mas Farudin, saya Mas Farudin. Siap untuk mempresentasikan hasil saya. Begitu. Baik. Atau mungkin, ya. Silakan Mas Farudin. Mas Fah. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin mempresentasikan ya, karena di sesi ini kita sebenarnya saya lebih banyak mengharapkan jika Bapak Ibu lebih banyak pertanyaan ya, kita interaktif saja. Saya tidak banyak menyampaikan materi, tapi di sini kita interaktif. Bapak Ibu ada pertanyaan, saya jawab. Kemudian kalau di sesi pertemuan berikutnya hari Selasa besok full saya tidak menyampaikan materi. Jadi Bapak Ibu full mempresentasikan masing-masing project yang sudah dibuat. Nah, karena banyak ya 25 peserta. Nah, bisa bisa dimulai dari sekarang ya. Kalau misalnya Bapak Ibu siap untuk mempresentasikan project yang sudah dibuat, kita bisa melihat bersama-sama ya. Kita bisa melihat bersama-sama, kita review sudah sampai sejauh mana, di mana sih kesulitan Bapak Ibu dalam membuat MPI ini, multimedia pembelajaran interaktif ini, dan menggunakan SAC. Jadi kita bisa saling belajar, baik sayanya ataupun Bapak Ibu yang lainnya sama peserta belajar dari permasalahan tersebut gitu. Ya. Jadi bukan ini ya Pak ya, harus tampil maksimal dulu tidak, tetapi paling tidak Bapak Ibu bisa menunjukkan hasil sementara sambil nanti diperbaiki lagi begitu, dan bisa menggunakan screen mirror yang tadi disampaikan oleh Mas Farudin yang terakhir tadi ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin sejadinya dulu sebagai gambaran atau pemantik teman-teman yang lain, oh ternyata punyanya Pak Suyanto misalnya demikian begitu ya, punyanya Mbak Eni seperti itu gitu, atau yang lain. Nah nanti kan akan masih ada satu kesempatan nanti besok, tapi kalau besok mau tidak mau
Mau sistem bagaimana nih Pak yang besok? Mau saya pakai apa Mas? Pakai Muter itu ya, apa itu namanya? puter Mm-mm. apa itu kemarin itu kayak apa sih roda itu loh Kayak apa roda sih itu ya. namanya? Iya atau mungkin mau sekarang ada yang daftar dulu Bu, saya 1, 2, 3. Nah begitu, monggo. Atau hari ini masih ada waktu Bapak Ibu boleh bertanya, tapi kami akan lebih senang kalau Bapak Ibu bisa presentasi. Mungkin di sini ada Pak Nur Yahyono mau berbagi, Ahmad Arif Rohman. Silahkan kalau ingin ya. Kalian monggo bisa saling unjuk gigi untuk Pak. Oke, Pak Maaf, saya Mulison. nyelonong ini. Saya selalu hafal suaranya. Oke, Pak Mulison. Bu Yuyun, tolong biar teman-teman semangat. Tentunya nanti bisa dipilih peserta yang terbaik. Betul, Pak. Betul, Pak. Butuhkan cadangan-cadangan untuk trainer di kemudian hari. Oke, siap, Pak. Ya. Monggo, Bapak Ibu silakan yang merasa sudah membuat SAC-nya silakan dipresentasikan. Itu Bu Yun, Pak Farudin, selamat Kesempatan ini ya. mumpung ada Pak Mukhlison loh Bapak Ibu. Monggo nek malu saya tak gantian ke kelas lain. Malah justru senang Bapak. Kerabuan Bapak Mukhlison. Ya. Ini dari kemarin untuk KCD Capdin 8 selalu semangat, Pak. Nah, yang untuk hari kamu ini, semuanya hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini semua hadir, hanya satu yang sakit izin tadi, Pak. Oh, enggak apa-apa, nggih. Semoga langsung sembuh, nggih. Betul. Dan Bapak tidak pernah satu orang dalam. Saya pakai kaos dolman loh, Pak. Ini tak dudukin nih. Ini kami nggak kencan malah Pak. Sama-sama pakaian. Kaos dolmannya tak pakai ini, Wah, mantap, Pak. Mantap, Pak. Ya, itu nggih, monggo dilanjut Bapak sekalian. Terima kasih sekali Pak Mulison. Matur nuwun Pak Mulison. Ke kelas yang lain. Nggih, Pak Mulison. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, silakan bagi yang ingin bertanya, presentasi boleh. Izin bertanya Pak Farudin, ini ada ini. Ya. Halo Pak Farudin. Ya, Pak Yuyun. Nggih. Ini ada Bu Ida dulu, monggo. Ya, monggo Ibu Ida. Gini, punya saya itu kan sudah jadi untuk yang LK4. Itu kemarin udah jadi, cuman untuk update SAC-nya itu kan memang nggak bisa. Nah, untuk yang LK5 itu saya menggunakan SAC yang 3.20 akhirnya. Untuk sementara waktu maksud saya. Nah, sebetulnya saya mau presentasi sedikit, cuman saya mau tahu sebagai tolak ukur saya kan gitu. Cuman tim saya tuh ini error terus dari kemarin-kemarin, Pak. Jadi saya tuh udah masuk lewat email, password, nge-restart lagi. Email, password, nge-restart lagi, begitu. Solusinya gimana ya? Yang bermasalah Teams-nya, Bu. Timnya, betul. Kalau pakai HP bisa, cuman kalau pakai laptop nggak bisa. Ibu pakai aplikasi Ibu atau pakai aplikasi? Pakai aplikasi atau pakai browser? Dulu pas nginstal itu pakai browser, Mbak. Enggak. Maksudnya Ibu tadi nyobanya itu masuknya di aplikasinya atau pakai browser? Oh, langsung pakai aplikasi, Mbak. Jadi seperti ini. Langsung pakai aplikasi. Iya, jadi kita udah lama pakai ini sebetulnya. Cuman restart terus itu loh. Nah, kayak gini tampilannya. Yang restart komputernya atau aplikasinya, Bu? Aplikasinya. Jadi nggak mau masuk. Itu kenapa ya? Coba di uninstall aja, Ibu.
Jadi uninstall Iya. dulu, kemudian diinstal ulang. Install lagi. Oh Oke. gitu ya. Coba itu dulu. Kalau di uninstall bisa nggih caranya, Ibu? Bisa. Cuman Iya. memang kemarin belum sempat uninstall juga. Maksud Iya. saya kan mungkin ada cara lain gitu maksudnya. Iya. Kalau menyelesaikan masalah solusi dari aplikasi yang Ibu sampaikan itu, diuninstall ulang, diuninstall aja kemudian diinstal ulang. Kalau Oh, misalnya iya. langsung mau presentasi, Ibu tetap bisa sih presentasi pakai browser, buka aja Google Chrome atau Microsoft Edge, kemudian akses Microsoft Teams-nya menggunakan browser. Masih bisa juga untuk Iya. share screen, tetap bisa juga. Gitu. Malah enak pakai browser. Coba Nanti dulu ya. otomatis ke-save, Iya, Bu, boleh. password-nya malah tinggal ini. Cuman kalau untuk pertemuan seperti ini tidak bisa berganti background, Bu. Kalau itu saja sih. Kalau yang lain enak pakai browser. Soalnya kalau membuat meeting juga sama. Sebelum saya persilakan Mas Fahrudin menjawab yang di atas, yang miliknya Pak Ahmad. Ini ada beberapa seperti Bu Ana, Pak Nur Yahyono yang siap untuk presentasi. Jika malam ini berkesempatan atau malam ini kami beri kesempatan untuk presentasi, maka besok tidak perlu presentasi lagi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bu Ana, Pak Nur Yahyono, kalau misalnya malam ini siap, silakan presentasi, besok tidak perlu presentasi kembali. Kemudian untuk Pak Ahmad Nurul Huda, izin bertanya Pak Fahrudin, apakah untuk materi bisa disertakan dalam bentuk PDF? Misalnya dibuat PDF dulu, kemudian disimpan dalam bentuk PDF, kemudian diinsert ke SAC. Silakan Mas Fahrudin. Ya. Pertanyaan dari Pak Ahmad Nurul Huda. Ahmad Nurul Huda. Iya. Materi diinsertkan dalam PDF. Ya, Pak Nur Huda, saya share screen dulu ya. Sebentar salah. Sambil menunggu Mas Fahrudin share screen, nanti kalau misalnya setelah Mas Fahrudin, Bu Ana atau Pak Nur Yahyono mau presentasi, kami persilahkan. Cukup 2 saja malam ini karena memang kami nanti 9:30 harus pindah room sebelah. Jadi kami batasi 2 saja malam hari ini kalau memang Bu Ana dan Pak Nur Yahyono mau presentasi. Silakan saya kembalikan lagi ke Mas Fahrudin. Sudah siap? Baik, Mbak Yun. Jika Bapak Ibu menghendaki untuk memasukkan file PDF ya, bisa langsung Pak. Bisa langsung dimasukkan di menu insert. Ya. Nah, jadinya seperti ini Pak. Mengenerate halaman demi halaman dari file PDF tersebut. Ya, bisa langsung dimasukkan. Akan tetapi di sini kan kita perlu men-set ulang juga, baik itu button ya, tombolnya, ataupun hotspotnya. Nah, seperti ini. Jadinya gambar Pak Nur Yahyono, Pak Nurul ya. Jadinya gambar. Ini file-file yang saya ekspor, yang saya import dari file PDF. Ya, saya import dari file PDF ini. Nah, jadinya langsung background. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya kita mau mengimport file PDF juga, pastikan aspek rasionya juga sama. Nah, di sini kan di SAC ini pas di awal ini kita sudah menentukan aspek rasionya berapa kali berapa. Nah, file konten yang ada di file PDF tersebut itu pastikan aspek rasionya juga sama. Kalau tidak nanti kacau, berantakan Pak. Jadinya kacau, berantakan. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan file, dimasuk menu insert, langsung pilih PDF, lalu pilih file PDF mana yang akan kita masukkan.
Jadi di file PDF tersebut kita langsung praktis bisa masukkan ke dalam SAC. Nah, kemudian kalau file yang lainnya, file sebentar, tadi file PDF ya, file PDF, misal dibuat PPT dulu. Nah, kalau buatnya di PPT, PowerPoint bisa dua cara, Pak. Kalau yang ini kan yang PDF baru saja saya sampaikan, saya tutorialkan. Kalau yang sebelumnya itu dari PPT dijadikan JPEG, jadikan gambar. Jadi filenya gambar. Nah, di gambar tersebut setelah jadi gambar, nanti masukkan, jadinya klik kanan, insert background. Jadinya background, masukkan background. Jadi ada dua cara di PPT tersebut. Kita mau mengekspor menjadikan gambar, atau jadikan PDF. Nah, seperti itu, Pak. Ini kalau yang di PPT ini saya jadikan gambar, kemudian dijadikan background. Kekurangan dan kelebihannya ada. Kalau kelebihannya praktis, langsung jadi, kita tidak perlu mendesain, mengatur mengatur desain dari tombol-tombol buttonnya ini, kita tidak perlu men-set ulang lagi ya, karena sudah fix. Tapi kekurangannya ini mati, ini nggak bisa diedit lagi. Kita tidak, misalnya ada kesalahan ketik di sini ya, ini kita tidak bisa mengedit salah katanya, ini tidak bisa di sini. Salah katanya kita editnya di PowerPoint-nya. Setelah itu di save ulang menjadi gambar, lalu dimasukkan lagi di SAC-nya. Tapi kalau kita membuat teks, masukkan gambar di SAC-nya, nah kelebihannya itu kita bisa dengan mudah mengedit. Ya, bisa dengan mudah mengedit. Misalnya di sini saya buat page baru, ya page. Di sini saya masukkan teks. Nah, di sini saya ketikkan teks apa? Materi permasalahan sosial. Nah, kalau misalnya kita masukkan teks satu persatu di sini, kekurangannya ribet, karena kita harus memasukkan teks satu persatu, kemudian juga kita harus memasukkan gambar, ya. Kita masukkan masing-masing gambar ke dalam page-nya tersebut. Dan sebentar. Nah, misalnya saya masukkan gambar satu persatu di sini, kemudian juga kita harus merapikan, mendesain ulang bagaimana layoutnya, tata letaknya seperti apa. Ini kita atur secara manual di sini. Tapi kelebihannya fleksibel. Kita bisa langsung mengedit jika ada kesalahan kata. Permasalahan sosial. Nah, seperti ini. Kita bisa langsung mengedit di sini. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menganimasikan masing-masing objek yang kita masukkan di dalam kanvas di SAC-nya ini. Jadi kita bisa, misalnya ini ya, kita mau animasikan ya. Nah, ini kita bisa animasikan. Tapi kalau kita bisa animasikan, contohkan ya. Ini ya. Anjing browsing. Nah, ini kita bisa animasikan. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya. Begitu, Mbak Izin, Pak. Ya, siap, Pak Mas Fah. Satu lagi nih, ada yang bertanya. Izin bertanya, Pak, bagaimana cara untuk membuat tombol exit pada aplikasi kita sehingga user dapat keluar dari aplikasi yang sedang dijalankan? Terima kasih. Baik, Pak Usman Hamidi, ini yang tadi sore disampaikan di grup, ya, Pak Usman. Ya, di SAC sendiri, mungkin kita masih punya pandangan untuk pembuatan multimedia zaman dahulu, Pak ya.
Saya membuat media pembelajaran itu sudah cukup lama Pak ya, dari zaman PowerPoint, kemudian menggunakan Adobe Flash, Macromedia Flash Player juga pernah itu kan. Jadi di MPI zaman dulu itu kan pasti ada yang namanya tombol exit button untuk user keluar dari aplikasi. Nah, kalau yang di SAC ini kita tidak memerlukan tombol itu Pak. Jadi di saat ini kita tidak memerlukan tombol exit button untuk keluar dari aplikasi. Kenapa? Ketika user pengen keluar, dia langsung klik tombol back yang ada di smartphone itu, atau klik tombol home, langsung dia keluar. Jadi di situ kita tidak memerlukan tombol exit untuk keluar dari aplikasi tersebut. Kalau perspektif kita masih yang gunakan yang dulu Pak ya, kita memerlukan itu ya, memerlukan tombol exit. Tapi kalau saat ini kita tidak memerlukan itu. Dan kalau ditanya di SAC apakah ada interaksi untuk itu? Tidak ada Pak. Di SAC itu tidak ada interaksi menginteraksikan tombol tertentu untuk dia keluar keluar dari aplikasi. Di situ tidak ada. Jadi di SAC sendiri kalau misalnya user pengen keluar, dia langsung klik tombol back atau tombol home. Begitu Pak. Iya. Baik. Saya kira untuk pertanyaan cukup. Kemudian Bu Ana dan Pak siapa tadi? Pak Nur Yahyono siap untuk presentasi malam ini? 10 menit cukup. Bu Ana, halo Bu Ana. Monggo Pak. Bapak Nur atau Bu Ana dulu? Yes. Pak Nur? Ya, monggo Pak Nur dulu, nanti setelah itu Bu Ana ya. Oh ya. Ya, baik. Pak Nur dulu, silahkan, monggo. Kalau boleh tahu sambil mempersiapkan Pak Nur mengampu mata pelajaran apa ya Pak Nur? Saya hanya mengampu biologi. Oh iya, siap Pak Nur. Saya ambil topik animalia. Iya, siap. Ini Pak Nur pakai screen mirror juga? Belum. Oh, share screen berarti. Oke. Oh, nggih, monggo. Sudah muncul belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Mas Farudin sudah keluar belum? Belum, Pak. Sebentar, Pak Nur. Sebentar, Pak Nur. Itu di kanan atas itu kan ada tombol panah itu share content itu. Pak Nur klik, nggih. Yang kanan atas? Iya, sebentar Pak Nur itu kan di kanan atas itu ada tombol panah ya. Panah ke atas. Panah ke atas itu diklik. Oh, sudah. Sudah, pilih yang kemudian pilih yang desktop saja, Pak. Desktop. Ya, sebenarnya itu yang ada kan ada tulisan include computer sound. Itu diaktifkan terlebih dahulu, kemudian klik yang desktop. Screen 1. Iya, desktop. Ya. Sudah tadi. Share screen-nya Pak Nur belum keluar itu, Pak. Jadi kami belum bisa melihat tampilan layar komputernya Bapak. Ada tombol panah ke atas. Pak Nur? Sudah. Diklik. Halo, Pak Nur? Belum. Oh ya, ini sebentar.
Ini desktop ya Pak? Ya, yang pilih yang desktop. Desktop 1. Screen 1 itu. Screen 1. Desktop screen 1. Desktop jendela. Desktop jendela bisa. Bentar. Yang pertama, Pak Nur di pojok kanan atas, perhatikan baik-baik Pak. Di kanan atas itu kan ada tombol panah. Panah ke atas. Panah ke atas. Sampingnya Ya. left. Nah, Oke, sudah. coba. Oke, Oke, sudah. pinter Pak. Bagus. Ya. Ya. Oke, bisa dilanjut. Ya. Mohon maaf masih pemula. Oke, Pak. Jadi Enggak apa-apa. Iya, Pak. Banyak. Ya, betul. Ya, betul sekedar sekali. Oke. Silakan Pak memberikan penjelasannya sambil Ya, ini bumper. Ya, ini sepertinya sinyalnya. Kemudian akan masuk ke section home. Oke, dilanjut Pak. Halo Pak Nur. Halo Pak Nur. Oh. Bisa. Sesuai berbahagia, hewan avertebrata atau invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Pada bagian ini, kita akan mempelajari 8 fila atau 8 filum hewan invertebrata. Filum yang pertama adalah Porifera. Sesuai dengan namanya, hewan ini tubuhnya berpori atau berlubang-lubang kecil. Hewan ini bersifat diploplastik acelomata, artinya memiliki 2 lapisan lembaga pada
Bisa sambil dijelaskan juga, Pak Nur? Halo, Pak Nur? Oke. Sebagai gambaran awal, saya kira sudah cukup bagus, Pak Nur. Halo, Pak Nur. Pak Nur, halo Pak Nur. Pak Nur mendengar suara kami? Halo. Halo Pak Nur. Jadi ini sudah lumayan keren ya Mas Fahrudin. Jadi sudah memasukkan tadi ada insert suara, kemudian background musiknya juga sudah ada. Paling tinggal penataan kembali, misalnya kayak komposisi warna seperti ini. Background dan bentar. Halo Pak Nur. Halo Pak Nur. Pak Nur mendengar suara kami? Halo. Halo, Pak Nur? Ini macet kayaknya. Ini mikrofonnya terbuka ini Mbak, cuma suaranya nggak keluar Ya, Pak Nur. jaringannya Oh iya, mungkin. jaringannya tuh. Ya, baik. Oh, terputus Pak Nur, terlempar kayaknya. Iya, jaringannya yang kurang bagus. Baik, Ya. kita lanjutkan saja ya. Tapi ini sudah keluar share terlempar ya Mas ya? Iya ini tuh. Atau jangan-jangan paketannya habis gitu. Baik, nanti komennya Pak Nur biar nanti dilanjutkan Bu Ana saja dulu ya, karena waktunya sudah semakin larut. Jadi saya persilahkan Bu Ana bisa share screen. Oh iya iya. Sebentar Bu, masih loading. Iya, siap. Kami siap menunggu. Halo Bu Ana. Masih muter. Masih muter. Oh ya, terus saya pilih yang screen 1. Iya Bu, screen 1. Itu ada atasnya ada ini ya. Apa ada include computer sound, itu pastikan diaktifkan dulu. Oh iya iya iya. Ya, itu nanti biar keluar output audionya, suaranya biar keluar. Kalau sudah screen 1 yang desktop itu screen 1 diklik. Sebentar ini saya klik include computer sound-nya. Atasnya itu, Bu. Atasnya kan ada itu, Bu. Ya, sudah saya klik tapi kok nggak geser ya? Nggak geser ya. Bu Ana kameranya dinonaktifkan dulu nggak apa-apa, Bu. Biar iya. nanti lebih fokus ke screen layarnya itu. Apakah sudah kelihatan, Bu? Belum. Belum. Oke, sebentar. Oh ya, Nah, udah, ini proses. Coba. Sudah. Sudah kelihatan ya, Bu? Sudah. Ya, sudah, Bu. Oh iya iya.
Nah, untuk opening ini saya pakai animasi seperti ini. Kemudian klik mulai. Ibu Ana mengampu mata pelajaran apa ya, Bu Ana? Sama seperti Pak Fahbu, sosiologi. Oh, Bisa saya pakai tuh, Bu, nanti. ternyata. Ternyata Terus, ya. Silakan Kita satu dilanjutkan. spesies ya. iya. Untuk tombol kompetensi, kemudian masuk ke kompetensi. Di kompetensi ini saya juga memasukkan narasi. Oke. Lambat ya ini delay. Tidak Iya. apa-apa, Bu. Oh. Nah, apabila diklik narasi, karena saya tidak pede dengan suara saya, maka saya juga Itu pakai suara Ibu sendiri ya, audio naratornya ya. saya nggak pede Pak pakai suara sendiri. Kenapa tidak pede, Bu? Suaranya merdu kok. Kemudian ke materi. Di materi ada beberapa submateri. Yang pertama, materi yang pertama ada video. Video lokal, Bu ya. Iya, video lokal. Videonya nggak usah sampai selesai ya, Pak. Ya. Oke. Kemudian tombol next ke halaman berikutnya. Nah, ini saya juga pakai narasi. Nah, ini di sini ada kembali ke materi. Kemudian masuk ke materi berikutnya. Sama juga ada narasinya. Saya setiap page itu membuatnya tidak dengan seperti Pak Fah membuat dulu di PowerPoint, tapi saya langsung di SAC-nya, Pak. Iya, tidak masalah. Kemudian Malah bisa diedit kalau gitu. iya. Untuk yang materi yang terdiri dari beberapa slide itu materi yang paling bawah sendiri ini terdiri dari 7 slide. Kalau yang ini. Tiap slide saya kasih narasi sesuai dengan tulisan yang ada di ini page-nya. Kemudian kembali ke materi, kembali ke home. Nah, untuk evaluasi saya juga membuat 5 soal. Nah, apabila yang di
apabila jawabannya lain, maka muncul animasi. Kalau saya jawab salah, juga muncul animasi di sebelah kanannya. Untuk evaluasi juga saya membuatnya langsung di SAC-nya, nggak buat di PowerPoint dulu. Oh iya, oke. Tidak masalah. Jadi masukkan satu persatu di SAC-nya nggih, Bu? Iya. Kemudian yang berikutnya referensi ya. Referensi. Referensi hanya seperti ini. Kemudian ke developer. Wah, fotonya keren, Bu. Kayak model itu. Nah, Memang asli sudah cukup cantik mungkin, kok. Pak. Itu Iya. saja saya mohon masukannya. Masih banyak kekurangan. Terima kasih, Pak. Oke, keren. Iya. Bagus, Bu Ana. Kalau sudah jadi gitu seneng rasanya ya Bapak Ibu ya. Artinya satu pembelajaran itu menjadi tidak sia-sia gitu loh Mas ya, Bu Ana, Pak Mas Fah. Jadi kayak semangat gitu. Oh ternyata saya bisa gitu. Kayaknya Bu Ana ini sebelumnya mungkin sudah punya pengalaman yang lain juga nih. Jangan-jangan ini sudah yang kesekian kalinya ini. Atau iya. Tapi keren Bu Ana, sudah untuk komposisi warna, kemudian untuk semua yang istilahnya kayak insert gambar dan sebagainya sudah semua. Mas Nurdin monggo silahkan sebagai masternya. Silakan. Enggak, Mbak Yun, saya juga sama masih belajar juga. Artinya kan belajar dari Bapak Ibu juga. Artinya tadi saya lihat udah bagus itu ya, Bu Ana. Untuk kalau secara default standar dari multimedia pembelajaran interaktif itu sudah masuk ya. Tinggal pengembangan lebih lanjutnya, artinya jalan itu sudah menengah ke atas gitu ya. Untuk selanjutnya mungkin yang perlu disempurnakan lagi tadi masalah desain grafis gitu ya. Desain grafis itu dalam bentuk apapun sih, kalau saya pikir ya, saya pengalaman membuat beberapa media, baik itu di multimedia pembelajaran interaktif atau di video pembelajaran atau di konten-konten yang lainnya, itu aspek visual, desain visual itu menjadi hal yang sangat penting. Dan dari situ juga kita untuk melihat desain visual yang baik seperti apa, tentunya kita juga harus melihat banyak referensi. Sama halnya ketika Bapak Ibu membuat artikel, membuat jurnal, membuat PTK. Sebelum Bapak Ibu membuat artikel tersebut, pastinya Bapak Ibu kan harus membaca dulu. Membaca banyak referensi. Oh, tulisan yang baik seperti apa sih? Jurnal yang baik seperti apa? Ada selingkungnya, ada apanya, dan seterusnya. Nah, sama halnya juga dalam membuat media. Nah, dalam membuat media pun Bapak Ibu perlu banyak referensi untuk melihat bagaimana sih konten yang baik, bagaimana sih media pembelajaran yang baik. Nah, di situ saya referensikan Bapak Ibu untuk melihat rumah belajar. Kunjungi portal rumah belajar, belajar.kemdikbud.go.id, kemudian masuk ke sumber belajar. Nah, di situ sebentar saya share screen, oke. Nah, di rumah belajar ini ya,
Ini saya referensikan Bapak Ibu, belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini ada fitur namanya sumber belajar. Nah, di sumber belajar ini kita bisa mendapatkan banyak referensi konten pembelajaran, baik itu berupa video pembelajaran ataupun multimedia pembelajaran interaktif. Nah, di sini ini Bapak Ibu bisa dapatkan di rumah belajar. Artinya ini sebagai referensi Bapak Ibu bagaimana sih media yang baik, sama halnya ketika kita membuat artikel atau kita membuat jurnal. Tentunya kita memerlukan referensi juga. Bagaimana artikel yang baik, jurnal yang baik seperti apa. Nah, seperti ini. Ini bumper in-nya, ada videonya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bagaimana media tersebut, baik itu dari komposisi warna, layout atau tata letak, kemudian konsistensi font. Mas Fahrudin, tampilannya memang screen mirror. Oh, sebentar. Oke. Oh ya Mbak Yan, terima kasih ya. Ini. Ya. Kita sudah ditunggu di sebelah nih, Mas. Oh iya, sudah ya. Ya, baik. Ini Bapak Ibu, ini di belajar.kemdikbud.go. Sudah terlihat Mbak Yun ini ya? Sudah. Kalau ya. ini sudah. Belajar.kemdikbud.go.id, di situ ada fitur namanya sumber belajar. Coba sekarang di sini, kemudian nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini ada referensi konten baik itu video pembelajaran ataupun multimedia pembelajaran interaktif yang saat ini kita buat. Nah, di sini contohnya Bu ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat referensi. Oh, multimedia pembelajaran interaktif itu pakemnya, konsepnya yang sesuai itu yang baik seperti apa. Nah, akan menambah banyak referensi. Iya, betul sekali. Ini referensi. Sini. Dan akan menjadi satu kebanggaan, Mas, setelah ini nanti banyak nanti kontributor dari jebolan Dolmen ini yang bisa mengisi konten-konten di rumah belajar maupun yang lain. Jadinya. Ya, betul sekali. Nah, ini seperti ini konten saya yang saya tutorialkan kepada Bapak sekalian. Itu ada di rumah belajar juga. Jadi ini masuk konten yang saya buat itu masuk di sumber belajar.kemdikbud.go.id. Nah, saya harapkan juga nanti konten Bapak Ibu yang bagus buat sebaik mungkin ya. Buat sebaik mungkin. Nanti yang dari beberapa KCD ya. Ada berapa Mbak Yun ya KCD-nya? 13 ya, ada 13. Nanti yang terbaik saya upload ke rumah belajar. Wah, sebagai kontributor konten ini. Jadi Jawa Tengah hasil produk Dolmen itu ada yang masuk di Kemdikbud ya. Artinya jadi apa ya? Jadi kebanggaan sendiri. Wah, ini kontribusi Jawa Tengah untuk Kemdikbud. Gitu. Begitu Mbak Iyun, Bu Ana, udah bagus itu ya kontennya, tinggal dikembangkan lagi. Ini kalau misalnya ini produk pertama kali baru buat, kedua, ketiga dan seterusnya, pasti lebih bagus lagi ya. Baik. Iya, kayaknya Mas Fahrudin akan Mas Fah akan terngiang-ngiang tadi di akhirnya tadi loh. Fotonya kan cantik gitu ya Mas ya. Dan jangan terbawa mimpi loh Mas. Baik, terima kasih untuk presentasinya hari ini Pak Nur dan juga Bu Ana yang telah berkontribusi malam ini, memberikan pemantik semangat untuk teman-teman yang lain. Minggu depan akan presentasi juga, dan kemungkinan nanti ada 2 cara, semacam di roda berputar. Kayak apa Mas namanya itu Mas? Ya, kalau saya nemu
Iya, nanti kalau saya nemu aplikasinya, kalau tidak nanti saya kopiok. Kayak arisan aja nanti. Jadi besok semuanya akan berkesempatan untuk mempresentasikan sejadinya ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak akan memilih malam ini siapa yang presentasi, tetapi besok akan saya buat semuanya harus siap. Siapapun yang nanti akan tampil sejadinya, tidak perlu harus harus bagus dulu tidak, karena syukur-syukur lebih bagus ya alhamdulillah, tapi kalau tidak sejadinya. Begitu Mas Farudin, karena kita sudah ditunggu di room sebelah. Bapak Ibu kami mohon maaf sekali, kurang 3 menit ini kami undur diri, dan terima kasih sekali Bapak Ibu malam hari ini sudah bergabung dan ikut pelatihan ini dengan sangat baik. Closing statement ada Mas Farudin sebelum kita akhiri? Sudah cukup Bapak Ibu, saya pikir. Ya, Semangat, baik. terus belajar kita. Yes. Sebelum seperti biasa Bapak Ibu, supaya kita selalu diberi kesehatan dan bermanfaat, maka kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa kami silahkan. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu, kita foto dulu. Lupa. Ayo diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, baru sedikit ini. Yes, 1, 2, 3. Bentar, saya simpan dulu satu lagi. Ini masih ada yang belum aktif kameranya. Iya. Bu Salma, Bu Rismina belum aktif Bu. Ini kan kalau ada yang bolong kan nggak oke gitu. Kalau ada wajahnya semua kan oke kelihatannya. Keren ya. Rame. Satu Siapa kali lagi ya. Dipilih background satu lagi. Biar kursinya penuh Bapak Ibu. Satu lagi, saya pilih ini aja deh. 1. Silakan duduknya yang bagus Bapak Ibu. 1, 2, 3. Iya. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi. Mas Farudin, saya yang mendownload ya. Bentar, saya download sekali lagi presentasinya Bapak Ibu. Sebentar, saya download sekali lagi. Takutnya nanti lupa. 26 ya. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Kita bertemu lagi minggu depan, dan Bapak Ibu semuanya tanpa terkecuali kecuali Ibu Ana dan Pak Nur yang malam ini sudah presentasi, berarti insya Allah nanti kalau saya keluar tolong sampaikan ya, saya kadang-kadang lupa. Dan sampai ketemu minggu depan. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan sampai ketemu lagi minggu depan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf live ya Bu ya, Bapak Ibu.